Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Sebentar saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan tentang nilai-nilai kekekalan. Urapi hamba-Mu dengan urapan Roh Kudus-Mu, sehingga firman Tuhan diberitakan dengan benar, berani, dan sungguh-sungguh. Dalam Kristus Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, Shalom. Kekasih-kekasih Tuhan, keluarga Kristus, keluarga kerjaan surga, pendengar YouTuber yang saya kasihi, kita akan melanjutkan untuk tema kita, yaitu nilai-nilai kekekalan, bagian yang ke-9 dari channel Beritakan Injil, yang hari ini sudah memasuki episode yang ke-13. Kita akan segera mendengar renungan firman Tuhan terambil di dalam Injil Yohanes 11 ayat yang ke-26. Demikianlah firman Tuhan. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal itu? Nah, pendengar-pendengar yang saya kasihi, ayat 26 dari Injil Yohanes 11 ini adalah perikopnya tentang kebangkitan Lazarus. Tuhan membangkitkan Lazarus. Ya. Jadi Lazarus itu sudah meninggal 4 hari di dalam kubur. Ya. Tetapi Tuhan Yesus katakan, kalau di dalam Kristus Yesus, walaupun sudah mati, bisa Tuhan bangkitkan. Dan kejadian dari hal Lazarus ini, Tuhan membangkitkan Lazarus walaupun sudah 4 hari ya meninggal di dalam kubur. Nah, ini pernyataan di ayat yang ke-26 ini, dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Acap kali Tuhan Yesus ini kalau mengajar, dia berbicara pengertiannya adalah hal-hal rohani. Ya, walaupun pendengarnya itu bisa menafsirkan dalam pengertian jasmani atau lahiriah. Ya, karena konteksnya Lazarus dibangkitkan. Ya, jadi fisiknya yang dibangkitkan. Ya, tetapi di dalam ayat 26 ini Yesus mengajar bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia tidak akan mati selama-lamanya. Bisa pengertian dalam arti kata fisik, kalau dia sudah mati secara daging, secara badani, dia tidak mati di dalam kubur selama-lamanya. Dia akan bangkit. Ya. Tetapi dalam pengertian rohaninya, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya di dalam kubur, maupun tidak akan mati selama-lamanya di dalam penghakiman nanti. Ya, karena setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, meninggal di dalam Kristus Yesus adalah pintu gerbang menuju kepada kehidupan yang kekal. Ya, makanya Tuhan Yesus katakan tidak akan mati selama-lamanya kalau orang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena kematian di dalam tubuh dan daging itu, di dalam kubur, hanyalah bersifat sementara. Ya. Setelah Tuhan Yesus atau sebelum Tuhan Yesus datang nanti, orang yang mati di dalam Kristus Yesus akan bangkit untuk menerima kehidupan yang kekal. Makanya dia bergaransi di sini, ya. Dia memberikan jaminan, ya. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, walaupun sudah mati di dalam daging, tidak akan mati selama-lamanya. Ya. Percayakah engkau akan hal ini? Ya, Tuhan Yesus memberikan pertanyaan kepada mereka. Apakah mereka percaya bahwa di dalam Kristus Yesus, ya, ada kehidupan yang kekal setelah kematian? Ini pengertiannya, ya. Jadi Tuhan terus memberikan jaminan, garansi, ya, bahwa setiap orang yang meninggal secara tubuh di dalam Kristus Yesus, mereka akan dibangkitkan untuk menerima
kehidupan yang kekal. Dalam arti perkataan bahwa tubuh jasmani itu tidak akan mati selama-lamanya. Pada waktu mereka dibangkitkan, mereka akan memakai tubuh kemuliaan untuk menerima kehidupan yang kekal itu sendiri. Kita baca di ayat selanjutnya di kitab Mazmur 139 ayat 24. Jadi saat ini saya juga akan mengajarkan atau membawa renungan ini dari 2 ayat Perjanjian Baru dan 2 ayat Perjanjian Lama. Nah, sekarang kita ada di ayat Perjanjian Lama. Kitab Mazmur 139 ayat yang ke-24. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Kitab Mazmur ditulis oleh Raja Daud. Jadi Raja Daud ini seringkali di dalam kehidupannya dia meminta kepada Tuhan supaya Tuhan melihat jalan hidupnya. Apakah dia jalannya lurus menuju kepada kebenaran, atau jalannya serong kepada kejahatan dan dosa. Raja Daud ini berkata kepada Tuhan, Tuhan, lihatlah hidupku, apakah jalanku serong atau benar, atau lurus sesuai dengan kehendak-Mu. Kalau andai kata hidupku atau jalanku serong, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Jadi penting bagi kita juga, sangat relevan sampai saat ini kehidupan kita, agar jangan sampai hidup kita serong. Biarlah kita serahkan hidupnya kepada Tuhan untuk memperhatikan dan melihat hidup kita, apakah jalan kita serong atau lurus menuju kepada kebenaran. Kalau serong, biarlah saat ini kita semua kita mohon Tuhan menuntun kehidupan kita di jalan yang kekal. Di jalan yang kekal adalah di jalan yang benar menuju kepada kehidupan yang kekal. Ini yang terpenting Kalau jalan kita serong terus, kita akan tersesat menuju kepada kebinasaan. Tapi kalau Tuhan menuntun kita ke jalan yang lurus dan jalan yang benar menurut kehendak-Nya, maka jalan itu akan menuntun kita kepada jalan yang kekal atau kehidupan yang kekal. Jalan yang kekal pasti akan menuju kepada kehidupan yang kekal. Kita baca ayat selanjutnya di suratan 1 Timotius 6 ayat yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Nah, suratan Timotius ini ditulis oleh Rasul Paulus dan dituju kepada anak rohaninya, anak bimbingan rohaninya, yaitu Timotius. Dan ini berbicara tentang orang-orang yang kaya. Orang-orang yang kaya dalam suratan Rasul Paulus kepada Timotius ini, dia menegur, menasihati, dan memperingati buat orang-orang kaya supaya mereka jangan tinggi hati atau sombong dengan kekayaan yang ada. Karena kekayaan jasmani itu hanya bersifat sementara. Dikatakan di dalam suratan Rasul Paulus ini kepada Timotius, yaitu jangan berharap kepada kekayaan yang tidak menentu. Jadi kekayaan jasmani yang kita kejar-kejar dalam kehidupan kita sebagai manusia hanyalah
bersifat fana, sementara, dan tidak menentu. Ya, jadi kita jangan berharap terlalu banyak dengan kekayaan yang kita miliki atau kita peroleh. Ya, itu hanyalah fana, sementara, akan lenyap, akan berlalu. Ya. Tetapi Rasul Paulus menasihati orang-orang kaya melalui suratan Timotius tersebut, jangan mengumpul suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya. Jangan mengumpul harta di dunia ini. Ya. Karena ngengat dan karat akan menghabisinya. Ya. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa kumpulkanlah hartamu di sorga. Ya. Di sorga berbicara kehidupan yang kekal, bukan berbicara tentang kekekalan. Ya. Kumpulkanlah hartamu di sorga, karena di sorga tidak ada karat dan ngengat yang memakan hartamu. Ya, tetapi kalau di dunia ini segera habis, segera berlalu, segera lenyap, karena bersifat fana adanya. Ya, jadi penekanan dari hal harta yang kita kumpulkan di dunia ini harusnya bukan yang terutama yang kita kejar dan kita cari. Ya. Tetapi kumpulkanlah harta di surga. Ya. Berbicara tentang harta di surga adalah jiwa-jiwa. Ya. Kekekalan di sana. Ya. Jadi juga Rasul Paulus mengajarkan kepada orang-orang kaya supaya bukan menjadi kaya dalam hal jasmani, tetapi kaya dalam hal kebajikan. Nah, hal-hal kebajikan adalah hal-hal suka memberi dan hidup dalam berbagi. Jadi apa yang kita dapatkan di dalam dunia ini, mungkin harta kita, kekayaan kita, tidak boleh kita nikmati sendiri saja. Yaitu Tuhan Yesus wanti-wanti beberapa kali dan seringkali dalam firman-Nya, ya, mengajar kepada kita untuk hidup berbagi dan memberi kepada orang yang berkekurangan, yang miskin, yang membutuhkan. Ya, bukan dinikmati sendiri. Ya, salah besar. Apalagi menumpuk harta untuk kekayaan diri sendiri. Salah besar. Ya. Di sini dikatakan menjadi kaya dalam kebajikan. Kebajikan dalam hal apa? Tadi, ya, suka memberi dan berbagi kepada orang miskin, orang yang membutuhkan, atau orang yang berkekurangan. Itu adalah mengumpulkan harta untuk kerajaan surga. Sebagai ayat yang terakhir, kita baca di Perjanjian Lama, di suratan atau kitab Daniel pasal 6 ayat yang ke-26. Nah, ini adalah tema di layar HP Android Anda nanti, ya. Ini ayat yang penting, tolong disimak. Daniel 6 ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Bersama ini kuberikan perintah bahwa seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Nah, tentang Daniel 6 ayat 26 ini perikopnya adalah gua singa, yaitu Daniel dimasukin ke gua singa. Tetapi Daniel lulus, ya, dari hukuman daripada Raja Darius tersebut, ya, karena dia tidak mau menyembah kepada dewa-dewa lain, hanya mau menyembah kepada Tuhan Yesus, ya. Tetapi karena ketaatannya menyembah kepada Tuhan Yesus, dia dihukum, ya. Karena Raja Darius memberi perintah jangan menyembah atau berdoa kepada Allah lain, dewa lain,
selain hanya kepada Raja Darius, ya. Tetapi karena dia taat berdoa 3 kali sehari, dia dijebloskan atau dimasukkan ke gua singa, ya. Nah, firman Tuhan katakan gua singa ini, singanya ini sudah 3 hari tidak makan, ya. Pendengar bisa bayangkan kalau ada mangsa atau berupa daging manusia, daging hewan yang masuk ke gua singa tersebut, habis diterkam, dikoyak-koyak, dicabik-cabik oleh singa tersebut yang sudah 3 hari. Tetapi karena Daniel takut akan Tuhan, pada waktu dia dimasukkan ke gua singa, firman Tuhan katakan malaikat Tuhan mengatup atau menutup mulut singa yang lapar, yang 3 hari tidak makan tersebut, ya. Karena dia taat berdoa dan menyembah kepada Tuhan Yesus yang benar, ya. Jadi pagi-pagi benar raja bertanya kepada, mau mengecek ini apakah Daniel ini masih selamat atau udah mati, diterkam atau dicabik-cabik atau dimakan oleh singa. Pada waktu Raja Darius bertanya, hai Daniel, apakah engkau masih hidup? Karena Tuhan Allah yang engkau sembah memelihara engkau. Kekallah hidup Tuanku Raja Darius, Tuhanku masih memelihara kehidupan hamba, dan Tuhan memerintahkan malaikat Allah untuk menutup atau mengatup mulut singa tersebut, karena kedapatan hamba menyembah kepada Tuhan Yesus yang benar. Nah, ini pendengar-pendengar, ya, kalau kita menyembah kepada Tuhan Yesus yang benar, singa-singa yang lapar 3 hari tidak makan pun tidak mungkin akan menerkam orang-orang benarnya Tuhan Yesus. Buktinya Daniel dipelihara oleh Tuhan. Tetapi ya, mereka yang menghasut Daniel, ya, termasuk suaminya, istrinya, anak-anaknya yang menghasut Daniel ini. Karena mereka inilah yang menghasut, ya, supaya Daniel dimasukkan ke gua singa ini, ya. Mereka dimasukkan ke gua singa ini, ganti Daniel yang tidak jadi, ya, dimakan atau dimangsa oleh singa. Sebelum, ya, mereka sampai pun ke gua singa itu sudah diterkam karena singanya itu lapar 3 hari tidak makan, dan semua mereka yang menghasut, ya, Daniel tersebut diterkam, dicabik-cabik, dimangsa dan dimakan oleh singa. Suaminya, istrinya, dan anak-anak mereka semua habis dimakan oleh singa-singa yang lapar tersebut. Tapi Tuhan membela anak-anaknya yang takut akan dia dan taat menyembah Tuhan dan taat berdoa siang dan malam kepada Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi di sini, ya, Raja Darius memberi perintah, ya, kepada semua bangsa, suku, bahasa. Pada waktu itu, ya, masih belum banyak, ya, orang, ya, di seluruh dunia, ya. Raja Darius memberi perintah bahwa semua orang, semua bangsa, semua suku bangsa dan bahasa harus menyembah kepada Tuhannya Daniel, ya. Karena di sini dikatakan bahwa sebab dialah, Tuhanlah adalah Bapa yang hidup dan Bapa yang kekal untuk selama-lamanya, ya. Jadi Bapa yang disembah oleh Daniel adalah Bapa yang hidup dan Bapa yang kekal. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir, ya. Jadi ini adalah firman Tuhan, ya. Kalau firman Tuhan itu berkata atau bersabda, berfirman bahwa pemerintahan daripada Tuhan Yesus itu hidup kekal selama-lamanya, pemerintahannya tidak akan binasa,
Pemerintah di dunia ini akan berlalu, akan lewat, akan lenyap, akan binasa. Tetapi pemerintahan daripada Tuhan Yesus itu tidak mungkin akan binasa, tetapi pemerintahnya itu adalah kekal selama-lamanya. Dan kekuasaan daripada Tuhan Yesus itu tidak akan berakhir atau tidak akan berujung, ya, unlimited, tidak akan ada batasnya, ya. Itu kekuasaan daripada Tuhan Yesus. Jadi beriman, percaya atau berjalan kepada Tuhan yang Daniel ini, ya, yaitu Tuhan Yesus yang mempunyai pemerintahan yang tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Ini yang kita imanin adalah Tuhannya Daniel adalah Tuhan kita Yesus Kristus yang harus kita sembah, kita taati, kita imani, kita percayai, kita yakini dalam kehidupan kita mengiring Dia sampai akhir hidup kita, sampai kita berjumpa muka dengan kekasih kita Yesus Kristus Tuhan hidup kita, dan Dia akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal di dalam kerajaannya yang kekal, yaitu sorga yang kekal. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami saat ini Tuhan sudah mendapat pelajaran dari tentang nilai-nilai kekekalan, yaitu kehidupan yang kekal itu sendiri, yaitu di mana Tuhan mengajarkan kepada kami bahwa di dalam Kristus kami percaya bahwa kami tidak akan mengalami mati selama-lamanya, tetapi kami akan mengalami kebangkitan, memakai tubuh kemuliaan, dan menerima jaminan daripada Tuhan, yaitu kehidupan yang kekal di dalam kerajaan surga yang kekal bersama dengan pemilik surga, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Raja yang kekal. Tuhan Yesus juga mengajar kepada kami agar kami selalu menyerahkan kehidupan kami di dalam tuntunan tangan Tuhan yang gagah perkasa, agar kami tidak salah jalan kami tidak serong, tetapi kami dituntun oleh tangan Tuhan menuju jalan yang kekal, atau jalan yang menuju kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus, Engkau juga mengajar kepada kami supaya kalau kami mempunyai harta, kami jangan menikmati harta itu sendiri, karena harta itu bersifat sementara, tidak kekal, akan lenyap, akan hilang. Tetapi biarlah orang yang mempunyai uang atau kaya, dia kaya dalam kebajikan juga, dalam pengertian dia suka memberi dan hidup di dalam berbagi kepada orang yang miskin, yang membutuhkan, dan itu adalah kaya di dalam kebajikan. Dan itu tentunya akan membawa kami mengumpulkan harta di sorga, bukan di dunia ini. So itu Bapak, Engkau juga mengajarkan kepada kami supaya kami taat setia kepada Tuhan, taat berdoa, taat menyembah kepada Tuhannya Daniel, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang mempunyai hidup yang kekal, yang memiliki pemerintahan yang tidak akan binasa, dan mempunyai kekuasaan yang tidak akan berakhir. Oleh itu Bapa, kami bangga memiliki Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, karena hanya di dalam Yesus Kristuslah ada kehidupan yang kekal, di dalam kerajaan yang kekal, dan pemiliknya adalah rajanya. Yesus Kristus adalah raja yang kekal, dan dia akan memerintah di dalam kerajaan yang kekal bersama dengan anak-anak yang setia beriman kepadanya, dan saleh-saleh Kristus, orang-orang suci dan orang-orang kudusnya di dalam kerajaan yang kekal. Sorga yang kekal adalah kekal selama-lamanya. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, keluarga Kristus, keluarga kerajaan surga, keluarga Bapak Adonai,
saya akhiri dulu pertemuan kita sampai saat ini. Kita akan berjumpa di episode yang akan datang, di minggu yang akan datang. Hanya jangan lupa, saya terus mengingatkan, tetap subscribe atau like atau share channel Beritakan Injil ini supaya tetap eksis menjamu pendengar dengan kebenaran-kebenaran firman yang lezat, makanan-makanan rohani yang lezat, yang bergizi tinggi, yang bervitamin, yang bernutrisi, yaitu kebenaran firman Tuhan. Sampai berjumpa di minggu yang akan datang. Salam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.